pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu rayuan setan, menjadi insan yang takwa. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa, menyebut asma-Mu Allah, dan tak lupa berzakat, sempurnakan kewajiban, mensucikan jiwa sebagai insan yang fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang menunaikan ibadah puasa, mudah-mudahan sesudah sholat maghrib dan sekarang sedang menikmati ronde ke-1, ronde kedua buka puasa, mudah-mudahan buka puasanya lancar. Pemirsa JTV, perkembangan atau membaiknya kondisi di tengah pandemi COVID-19 memberikan harapan bagi pelaku usaha, khususnya hotel, kafe, dan restoran. Karena kalau kita lihat agenda-agenda bukber yang 2 tahun absen, sekarang ini kalau kita lihat beberapa tempat ramai, parkiran penuh. Apakah ini menandakan bahwa pandemi sudah bisa dikelola, kemudian bisnis hotel, resto, dan kafe sudah mulai menggeliat? Kita punya peluang untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber dengan tema besar Ramadan 2022. Saatnya bisnis hotel, resto, kafe, saatnya mendulang rezeki. Kita akan lakukan pendalaman sesudah rangkaian dan kemasan informasi berikut ini. Penurunan persebaran virus corona, terutama sejak awal tahun 2022, membawa berkah bagi para pengusaha perhotelan, restoran, dan kafe. Di Surabaya saja, persentase tingkat keterisian atau okupansi hunian hotel mampu tumbuh hingga 47%. Karenanya, diharapkan kegiatan meeting, insentif, convention, dan exhibition di Jawa Timur bisa kembali normal. Bangkitnya sektor perhotelan dan restoran ini dirasakan sejak kondisi COVID-19 di Jawa Timur mulai melandai, yang mendorong kegiatan perekonomian kembali bergeliat. Pembukaan kembali tempat wisata juga menjadi salah satu pemicu yang diharapkan mampu mendongkrak tingkat okupansi hotel, restoran, dan kafe, yang tentunya ikut membawa dampak pada pendapatan asli daerah. Karenanya, jika PPKM tetap diberlakukan selama Ramadan tahun ini, maka akan berpengaruh sangat besar yang berdampak pada omset kafe dan restoran bisa turun hingga 80%, seperti yang dialami para pengusaha kafe dan restoran selama 2 tahun sejak pandemi melanda 2020 lalu, lantaran adanya pembatasan kapasitas. Meski demikian, hingga kini protokol kesehatan tetap dijalankan secara ketat demi membantu menekan angka penyebaran COVID-19. Ini juga tidak menghalangi kalangan pengusaha resto dan kafe meningkatkan kinerjanya tahun ini, yang optimis tahun 2022 akan bisa bertumbuh 10 hingga 15%. Lantaran tahun ini dinilai lebih baik dibanding 2021 lalu. Kondisi yang terus membaik akan membuat kegiatan konsumsi masyarakat ikut meningkat. Banyaknya kegiatan tahunan juga mendorong belanja di sektor kuliner, seperti datangnya bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang juga menjadi momen untuk meningkatkan kembali penjualan. Optimis Jati Bangkit, berbukalah dengan yang manis. Kalau Anda pemirsa JTV sedang berbuka puasa, mudah-mudahan puasanya lancar dan kita mendapatkan pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa untuk saudaraku yang menunaikan ibadah puasa. Pemirsa JTV, dalam program Optimis Jati Bangkit kita ngobrol-ngobrol tentang situasi Ramadan 2022. Karena kalau lihat situasi dan juga kondisi lalu lintas rame, tempat-tempat sudah mulai rame, pusat belanja, bahkan hotel, restoran, kafe pun juga sedang penuh ini ya. Kita coba
klarifikasi atau kita cari tahu bagaimana perkembangan situasinya langsung bersama Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Pak Haryanto SOS. Assalamualaikum Pak Har. Waalaikumsalam Mas Iman. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga punya akses ngobrol-ngobrol dengan Indonesian Hotel General Manager Associations dan beliau juga sekaligus merangkap sebagai General Manager di Alana Surabaya, tetangga sebelah. Mbak Ika, apa kabar Mbak Ika? Baik, Ya, alhamdulillah. ini tadi lewat terowongan bawah tanah atau lewat? Melipir tadi. Melipir, Mas. baik, karena dari sebelah ke sebelah ya. Betul Nggak apa-apa. sekali. Rame tadi buka puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu. Kita juga punya peluang untuk ngobrol-ngobrol dengan pelaku usaha. Beliau adalah Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia Apkrindo, Mas Ferry Setiawan, dan sekaligus sebagai founder Kak Ayam Geprek. Ini saya baru dengar nih. Kak Ferry, Assalamualaikum Kak Ferry. Waalaikumsalam. Ini karena brandingnya pakai Kak Ayam Geprek, saya panggil Kak boleh? Iya boleh. Boleh ya. Tapi Pianton Solo kalau nggak salah ya. Solo iya. Solo Besi atau Solo beneran? Baik, Mas Ferry, terima kasih untuk rawuh di studio JTV. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana situasinya. Pak Har dulu sebentar. Siap. Ini kan pandemi belum selesai, tapi kalau saya lihat namanya hotel, kafe, resto sudah bisa dikatakan mulai menggeliat kembali. Saya nggak berani mengatakan rame, Pak, karena kalau rame itu asosiasinya nanti jadi beda gitu. Tapi kalau dengan kondisi sekarang, adaptasi seperti apa, Pak? Mungkin ada regulasi terbaru tentang pelaksanaan hotel, kafe, restoran untuk agenda bukber. Monggo. Iya, terima kasih Mas Iman serta pemirsa GTV yang berbahagia menyikapi dengan adanya menggeliatnya kembali industri pariwisata. Di dalamnya ini mestinya waktunya panen ini. Biasanya di Ramadan kan bukber dan sebagainya tanpa batas. Ya. Sekarang pun diperbolehkan, Mas Iman. Jadi tetapi ada pembatasan-pembatasan wajib diketahui oleh pelaku usaha. Yang pertama diantaranya adanya adanya instruksi Menteri Dalam Negeri. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2021 yaitu tentang pembatasan pergerakan manusia. Gambarnya seperti itu terkait dengan ya level 4, level 3 dan level 1. Sampai level 1 ya. Dan alhamdulillah di Jawa Timur sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut itu sudah banyak yang memasuki level 1. Salah satunya Surabaya level 1 Mas Iman. Jadi termasuk Lamongan, Tuban dan sebagainya. Yang level 2 sangat banyak, terus yang masih level 3 di Jawa Timur itu hanya 3. Yang pertama adanya di Kabupaten Lumajang, terus ada Bangkalan dan Pamekasan. Jadi dengan demikian pergerakan wisatawan atau pergerakan orang dengan tingkat level tersebut itu dalam artian ada pembatasan jam operasional, ada pembatasan tamu yang ke hotel maupun tamu yang menginap di hotel maupun menikmati jajanan makanan yang ada di restoran. Nanti Mas Kak Ferry ya sama Mbak Ika nanti banyak berkecimpung dan berhadapan langsung. Biasanya kalau melebihi dari jam ketentuan pasti akan ada sweeping dari tim gugus. Nah, ini baik, Pak Har, sebentar. Kita jeda dulu. Nanti bagaimana mekanismenya, lalu aturannya, regulasinya seperti apa untuk skala Jawa Timur. Nanti kita lebih pendalaman dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kita kembali sesudah informasi berikut ini. Optimis Jatim Bangkit dengan tema besar Ramadan 2022, saatnya bisnis hotel, kafe, resto mendulang rezeki. Tadi di awal Pak Haryanto sebagai Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan gambaran bahwa memang pandemi ini belum selesai dan ada aturan regulasinya dari pusat sampai ke daerah. Sekelumit tadi Pak Har juga sudah memberikan catatan bahwa ada prokes-prokes yang harus tetap dipatuhi. Nah, bagaimana konkretnya di lapangan, saya bergeser ke Mbak Ika. Pak Har, nyun sewu. Saya Mbak Ika sebagai GM-nya di Alana Surabaya, tetangga sebelah ini, sekaligus beliau dari Indonesian Hotel General Manager Associations. Ini menyikapi kondisi terkini, Pak. Kalau 2 tahun mungkin sudah wis pacekle, tirakat, ya, mengencangin pinggang. Tapi sekarang nampaknya sudah mulai menggeliat.
Mungkin dari asosiasi sendiri ada semacam cuklak-cuknis supaya anggota itu bisa tertib dan patuh. Gimana Mbak? Ya, kalau dari IHGMA Indonesia atau GM Association, kita memang salah satu organisasi GM yang saat ini sangat concern dengan pariwisata, dan dengan adanya organisasi ini membuat kita jadi bisa bergerak dan berkolaborasi secara bersama-sama. Salah satunya dalam hal menyikapi kebijakan pemerintah, terutama dalam hal bagaimana hotel-hotel ini kita bisa melakukan standar prokes, tanpa juga mengesampingkan bagaimana kita ini saatnya untuk kita panen, begitu ya. Karena seperti yang kemarin sudah kita laksanakan Rakernas Rapat Kerja Nasional yang kebetulan juga di Jawa Timur, juga di Surabaya kita laksanakan, di mana kita semua dari IHGMA juga berkumpul di situ. Kita menyebarkan optimisme tentang pariwisata. Dari Jawa Timur kita menyebarkan optimisme pariwisata ke seluruh Indonesia. Nah, di situ kita ada kesepakatan bahwa meskipun kita dari sisi bisnis, kita pasti akan bagaimana caranya supaya kita bisa mendulang rezeki seperti itu ya, karena sudah 2,5 tahun bisa dikatakan kita mati suri industri pariwisata, dan ini saatnya kita bangkit. Tapi bagaimana bangkit supaya tidak membuat efek-efek yang tentu saja nanti akan memberikan dampak negatif tentunya. Nah, di sini yang kita lakukan dari Indonesia Hotel GM Association, kita mendorong seluruh anggota IHGMA untuk bersama-sama bagaimana kita berbisnis, kita memaksimalkan revenue terutama dari sisi buka puasa bersama, bukber ini, tapi dengan tetap mengedepankan prokes atau protokol kesehatan. Dan tentu saja seluruh anggota IHGMA ini juga kita semua kan sudah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pariwisata, CHSE. Betul sekali. Nah, ini hanya tinggal melaksanakan atau menerapkan yang sudah ada. Yang kita lakukan ya bagaimana ketika kita yang biasanya prokes, kalau kapasitas restoran yang harusnya 300 pack ya berarti kita hanya di situ cukup 150. Seperti yang kita laksanakan juga di The Alana Hotel Surabaya. Di sini kita sebenarnya kapasitas kita buka ada 5 tempat atau 5 lokasi, harusnya kan bisa sampai 500. Tapi di sini kita optimalkan dengan di angka 250 sampai maksimal 300 pack per harinya. Oke. Kalau bicara soal paket, biasanya teman-teman pelaku hotel itu pasti punya paketnya. Yes, pastinya. Kalau model-model paketan seperti itu yang lagi trending apa nih Mbak Ika? Kalau untuk di Alana Hotel Surabaya sendiri kita ada paket bukber itu 138.000 net gitu ya, tapi itu kan untuk per pax-nya, dan itu adalah merupakan paket all you can eat. Karena kalau tren untuk Ramadan sendiri pasti banyak orang lapar mata pengen coba segala sesuatunya. Nah, kebetulan kalau di Alana Hotel Surabaya sendiri kita sebarkan untuk ini adalah paket 1001 malam dengan 101 menu. Jadi macam-macam menunya gitu kan, dari takjil sampai appetizer, takjil sampai kemudian juga ada main course sampai ke untuk dessertnya kita sediakan bermacam-macam. Plus juga ada hiburan pada saat buka puasa. Kita juga menyediakan ada live music akustik. Jadi selama bulan Ramadan ini for whole month, selama 1 bulan kita menyediakan live akustik. Itu ternyata dari tamu-tamu kita merasa menikmati nuansa buka puasa bersama, dengan ada juga yang kadang-kadang sampai jam 8 malam untuk nyanyi juga. Seperti itu yang kita lakukan. Karena kita sudah hampir masuki pekan kedua bulan Ramadan, Mbak Ika. Respon publik gimana? Apakah bisa terisi semuanya atau memang harus ada pola-pola strategi pemasaran? Untuk di Alana Hotel sendiri, karena kita memang sudah memulai ini jauh hari sebelum bulan puasa ya. Jadi kita ada early bird segala macam. Jadi pada saat hari pertama aja kita sudah ada reservasi 100 pax hari pertama Ramadan. Nah, untuk saat ini ya kita alhamdulillah untuk Alana Hotel sendiri kita saat ini on hand itu sudah sekitar 3.500 pax. Which is target kita untuk di Alana Hotel Surabaya sendiri sampai dengan akhir bulan kita menargetkan 10.000 cover. Boleh kan seperti itu. Tapi ya memang kita harus extra effort karena semuanya berlomba-lomba ya Pak Rianto ya. Luar biasa sekali untuk bisnis perhotelan di Surabaya dan Jawa Timur ini, makanya kita juga berusaha menyajikan secara berbeda dan bagaimana touch secara personalize dengan tamu-tamu kita. Jadi biasanya kalau udah dateng gitu kan, incip enak gitu, nyaman, besok lagi bawa gitu. Ada teman SD, SMP dan sebagainya semuanya dibawa. Kan, jadi pengen buka puasa di Alana. Tapi sebentar saya juga punya menu yang lain ini. Saya tak ngobrol-ngobrol dengan founder dari Kak Ayam Geprek ini ya, Mas Ferry ya. Kak Ferry lah kalau saya menggunakan jargonnya itu mungkin brandingnya.
Sebagai asosiasi, pasti kafe dan restoran menyikapi kebijakan pemerintah dan ingin anggotanya juga memanfaatkan momentum ini gitu ya, Mas Ferry. Ada gambaran seperti apa? Apa yang dilakukan Apkrindo sebagai asosiasi untuk menumbuh dan membangkitkan kembali resto-resto yang selama ini mati suri, ada yang tiarap, bahkan ada yang sampai jual aset untuk membiayai hidupnya selama pandemi. Sekarang bagaimana, Mas Ferry? Ya, kalau dibilang sih kita memang sudah seperti hotel ya, kurang lebih 2,5 tahun. Kita masa paceklik juga karena mungkin kebijakan-kebijakan juga yang ada pembatasan lah. Tapi kita sebagai asosiasi yang mana sebagai mitra dari pemerintah juga, pemerintah pusat baik dari Pemprov atau Pemkot, kita sangat tertib nih Pak. Jadi karena kita sudah tertib sendiri dari prokesnya juga, akhirnya membuahkan output yang maksimal nih akhirnya ya kan. Dari situ akan adanya kelonggaran-kelonggaran yang karena memang secara tren COVID sendiri sudah menurun. Ya, kalau misalkan dari pelaku usaha sendiri tidak ada dukungan ya kan, tidak ada dari kita pelaku usaha tidak ada prokes yang ketat, akhirnya pun juga akan bergulir terus nih Pak. Akhirnya membuat omset pun juga nggak bergairah. Nah, ini sesuai topik nih ya, kita optimis 2022 ini semua omsetnya pasti juga akan naik karena emang adanya beberapa kebijakan yang sekarang sudah mulai dilonggarkan. Ya, okupansi juga boleh mulai terisi penuh ya kan sekarang. Juga kalau kita lihat tren, kalau kita ngomong dari segi asosiasi, kita ini kan ada anggota yang di dalam mall maupun yang di luar mall nih. Seperti contohnya saya sendiri punya di luar mall nih. Ya kan. Kalau kita ngomong yang di dalam mall sendiri, weekend ini kita sudah bisa bicara bahwa di dalam mall kurang lebih okupansinya hampir 100%. Kalau kenaikan omset pun juga sekitar 20-30%. Memang masih belum ya kembali seperti sebelum pandemi ya, tapi hopefully kita akan ke arah sana trennya. Dan juga kalau yang di luar mall seperti saya pribadi ini, saya punya beberapa outlet di luar mall, kita punya target market ini justru sebenarnya mahasiswa. Ya, karena saya punya produk itu ayam geprek nih Pak. Kalau mahasiswa sendiri, saya hanya berharap bahwa kampus-kampus ini akan mulai 100% tatap muka. Yang sudah dimulai saat ini ya. Saya lihat beberapa kampus per tanggal 11 ini sudah mulai nih untuk tatap muka 100%. Begitu pula juga untuk sekolah, kita ngomong SMP, SMA, SD juga sudah mulai 100% juga. Ya, harapannya sih kita mulai pelan-pelan mulai naik Pak. Dibanding dengan tahun sebelumnya, apalagi kita ngomong awal nih ya, awal pandemi seperti itu Pak. Tapi gini Mas Ferry, kita tahu bahwa pandemi ini berdampak pada sektor kuliner ya. Sangat. Bahkan saya dapat cerita dari Pak Ketua Pak Cahyono itu ada yang menjual aset untuk betul, uritnya salah gitu satu Tapi anggota. nanti pendalamannya kita buka, boleh kita cerita kilas balik sedikit saja dan kedepannya seperti apa. Kita masih dalam program Optimis Jadi Bangkit. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir. Ada Pak Haryanto dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, ada Mbak Ika Florentina, Humas dari IHGMA, Indonesian Hotel General Manager Associations. Beliau juga dari GM di Alana, dan juga ada Mas Ferry Setiawan, founder Kak Ayam Geprek. Kembali sesudah informasi berikut. Ramadan 2022, saatnya bisnis hotel, resto, kafe mendulang rezeki. Karena kita tahu bahwa dengan situasi seperti sekarang, kasus-kasus COVID yang sudah mulai terkendali dan turun, pemerintah melonggarkan kegiatan warga masyarakat di tempat-tempat publik. Dan kita akan coba sedikit, saya kembali ke Mas Ferry dulu. Mas Ferry, kita tahu bahwa saya dapat bocoran 2 tahun yang lalu itu banyak yang, luar biasa gitu. Kalau sekarang ini bagaimana? Apakah mereka harus kembali memanggil karyawan-karyawan kemarin yang dirumahkan, atau ada mekanisme untuk bisa memenuhi kebutuhan kondisi sekarang ini, Mas Ferry? Ya, jujur fenomena yang terjadi sekarang ya, kita ini untuk mencari staf itu malah justru kesusahan Pak. Kesusahan dalam artian seperti ini. Kalau kita ngomong dulu memang kita rumahkan ya, memang ada juga yang selain kita rumahkan, kita PHK juga ya kan, dan juga kita usahakan dulu lah. Yang pertama kita usahakan dulu, bagaimana caranya kita masih bisa menyambung kehidupan mereka, karena mau gimana pun juga mereka pun juga punya keluarga yang perlu mereka pertanggungjawabkan ya kan.
sebisa mungkin kita carikan jalan keluarnya sampai memang kalau kita ngomong udah ujungnya ini ya mau gimana lagi ya layoff itu adalah salah satu Opsi caranya terakhir. mungkin ya opsinya. Sampai memang ada beberapa member kami pun juga menjual asetnya. Seperti saya pribadi pun juga Pak, ya namanya juga pengusaha, apapun juga harus diusahakan kan ya. Iya, Diusahakan yang terbaik terlebih dahulu sampai akhirnya juga ketemu jalan ujungnya. Nah kalau sekarang saya tadi bilang bahwa zaman sekarang ini susahnya mencari staff lebih ke kalau kita ngomong supply-nya ada ini. Kita buka lapangan Lowongan. pekerjaan, kita buka lowongan, itu yang mendaftar banyak memang. CV yang masuk bisa bilang ratusan sampai ribuan. Tapi yang kesusahan adalah gimana kita bisa mendapatkan kualitas yang terbaik. Karena memang zaman sekarang mungkin ya kemudahan teknologi membuat persebaran informasi dan lain-lainnya lebih cepat. Dan sampai akhirnya dari mereka mungkin merasa kayak wah gampang nih cari kerja zaman sekarang. Sampai mentalnya mungkin yang membuat mereka tidak mudah untuk seperti dulu ya. Yang sekarang mungkin dari sini kita kerja di tempat A, sebentar udah nggak kerasan pindah ke tempat B. Wow. Nah itu yang membuat kita akhirnya kesusahan juga mencari bibit yang bisa dipegang nih kayak gitu. Saya nggak tahu terjadi di perhotelan juga, di hospitality atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau di restoran kurang lebihnya seperti itu fenomena yang terjadi. Emang secara supply-nya nih luar biasa ini. Oke. Ketika kita buka cabang misalkan atau kita buka sesuatu yang baru, Langsung loker lamarannya banyak penuh nih yang ya? masuk. Oke. Yang dipanggil katakan 100 orang yang datang 50 nih, ya kan. 50 dipanggil katakan 25 udah oke ya, besok masuk kerja, besoknya yang datang cuma 5 ya. Besoknya yang datang 5 ini 1 hari kerja, besoknya udah rattle semua ini, Pak. Wow. Iya. Seperti itu yang terjadi. Baik, kurang sebentar. lebihnya. Kalau di hotel bagaimana Mbak? IHGMA ini tentu juga melakukan seperti itu toh. Karena Yes. saya tahu bahwa sejumlah hotel di Surabaya saja itu ada yang tutup dan sampai sekarang juga masih belum buka. Betul. Itu gimana mekanisme orangnya? In terms of survival, kita hotel-hotel IHGMA kebetulan ya yang anggota kita alhamdulillah sih survive ya. Dalam kaitan tadi bagaimana untuk menyikapi susahnya mencari sumber daya manusia yang ada, kebetulan Indonesia Hotel GM Association kita ada kerjasama dengan sekolah-sekolah. Jadi kebetulan selain kita dipercaya oleh Kementerian Pariwisata dalam hal mensupport pariwisata, kita juga menjadi mitra dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan, di mana di sini kita diminta untuk mendampingi sekolah-sekolah seperti SMK. Nah ini mungkin juga ideas juga untuk Mas Ferry ya. Yang kita lakukan dari hotel-hotel IHGMA Indonesia Hotel GM Association, kita melakukan kerjasama dengan SMK-SMK. Seperti contohnya kayak sekarang di Alana Hotel Surabaya kita ada kerjasama dengan SMK Satya Widya dalam bentuk kerjasama sekolah SMK industri atau kelas industri. Nah di sini yang kita lakukan adalah Alana Hotel Surabaya kita mendampingi SMK Satya Widya untuk mencetak satu kelas yang kita bikin benar-benar standar seperti dengan standarnya Alana Surabaya. Dari sisi bagaimana operasional, standar kurikulumnya, kemudian juga operasional, kelasnya dan sebagainya. Kemudian juga teachernya atau guru-gurunya dari sebagian dari HOD atau Head of Department Alana Surabaya. Nah, ini menyikapi apa yang tadi disampaikan. Memang sih saya sangat setuju saat ini susah untuk mencari SDM yang kompeten. Why? Karena saat ini yang kita butuhkan adalah SDM yang mempunyai attitude yang bagus, betul ya? Ya, Itu betul. yang paling utama. Tapi yang dilakukan kawan-kawan IHGMA apa ya untuk bisa Yang memenuhi kita kondisi lakukan, market sekarang ini? Yes. Kalau untuk dari sisi kondisi market menyikapinya adalah yang kita lakukan bagaimana kita berkolaborasi bahu-membahu, kita bagaimana kita menyebarkan aura positifme dari pariwisata ke seluruh Indonesia. Itu yang kita lakukan, terutama di Jawa Timur. Kayak tadi sempat saya sounding ya bahwa kita kemarin melakukan Rakernas. Kita ada 110 GM di seluruh Indonesia hadir di Jawa Timur. Kebetulan di Surabaya kita laksanakan Rakernas di sini. Di situ kita menyebarkan aura positif bahwa pariwisata bangkit. Ini adalah saatnya untuk kebangkitan pariwisata. Sembari dari situ kita juga dari IHGMA kita mendampingi beberapa desa wisata juga dan kita dipercaya dari Kementerian Pariwisata untuk dari anggota IHGMA kita mendampingi di situ. Sembari kita menyebarkan positifme dan aura positif dari pariwisata di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Timur, dari sisi SDM pun juga kita mensupport bagaimana kita bisa mencetak SDM pariwisata yang kompeten dengan mendampingi sekolah-sekolah
dengan melalui kerjasama kelas industri itu yang kita lakukan. Jadi para GM ini berkumpul tidak hanya untuk mengatur bisnis, tapi juga menularkan ilmu-ilmunya pada next generation begitu ya? Itu yang dilakukan oleh IHGMA. Jadi tidak hanya bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi menjual pariwisata dalam tanda kutip ya, meskipun saat ini pastinya antara satu hotel dengan yang lain kan pasti ada persaingan, for sure. Betul. Tapi kita sangat percaya dari IHGMA sendiri bahwa setiap hotel punya market masing-masing, betul? Ya. Ada hotel bintang 4, bintang 2, bintang 3 gitu ya Pak Haryanto ya. Artinya kita sudah tidak zamannya lagi untuk berkompetisi. Saat ini adalah zamannya kita untuk berkolaborasi. Seperti IHGMA kita berkolaborasi dengan PHRI, dengan Dinas Pariwisata, dengan SMK, dengan Dinas Pendidikan. Bagaimana kita menyikapi situasi saat ini supaya kita bisa membangkitkan pariwisata bersama-sama ini adalah dengan berkolaborasi. Baik, kalau bicara soal kolaborasi dan juga pendampingan, saya rasa kawan-kawan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pasti punya program pendampingan. Karena saya dengar-dengar memang ada program pendampingan, Pak. Dalam konteks Ramadan, kemudian bangkitnya hotel, resto, cafe di saat-saat seperti sekarang ini, apa yang dilakukan, Pak? Ya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memang untuk membangkitkan pariwisata saat ini tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama adanya kita harus beradaptasi, terus berikutnya harus berinovasi, dan terakhir berkolaborasi. Jadi itu untuk membangkitkan kepariwisataan. Terkait dengan program-program yang sudah dilakukan oleh Dinas Kepariwisataan untuk mendampingi kepada pelaku industri pariwisata, diantaranya yang pertama, awal-awal dulu kan lagi rame-rame dan proses CHSE-nya bagaimana, repot ngurusi dan sebagainya. Akhirnya terfasilitasilah dengan semua industri pariwisata itu banyak yang sudah memiliki sertifikat CHSE yang melalui kementerian dan biayanya gratis ya itu. Dan alhamdulillah di Jawa Timur itu usaha yang sudah memiliki itu ada sekitar 872. Mayoritas didominasi oleh 2 usaha, yaitu usaha akomodasi jenisnya hotel, usaha makan minum mulai dari restoran, rumah makan dan kafe. Ya. Selain hal CHSE tersebut, pendampingan berikutnya bagaimana? Untuk dapat melayani tamu dengan baik, dengan adanya pembatasan sesuai level, pendampingan berikutnya bagaimana untuk memperoleh QR Code Peduli Lindungi. QR Code Peduli Lindungi sulit prosesnya dan bagaimana banyak kita yang sosialisasikan baik akhirnya melalui PHRI, melalui Apkrindo, melalui asosiasi terkait kita jelaskan prosesnya seperti ini loh. Kalau kami menjelaskan satu persatu kan tidak bisa Mas Iman. Jadi harus melalui asosiasinya biar nyambung ke anggota-anggotanya. Dan nanti kita dalami Pak. Karena sekarang ini kan mungkin sudah memanfaatkan kesempatan momen-momen event-event begitu Pak ya. Mungkin ada kolaborasi yang sempat disentil Mbak Ika. Nanti coba kita manfaatkan ngobrol-ngobrol seperti itu Pak. Dalam program Optimis Jadi Bangkit, kita masih fokus pada situasi Ramadan 2022. Kembali sesudah informasi berikut ini. Optimis Jadi Bangkit, kita ngobrol dengan tema besar Ramadan 2022, saatnya bisnis hotel, resto, kafe mendulang rezeki. Saya sebentar ke Pak Haryanto lagi untuk ngamati Pak, karena tadi Mbak Ika nyentil satu kata yang menurut saya ini sebuah kata kunci yang sekarang ini lagi trending, kolaborasi Pak. Kalau bicara soal kolaborasi, kerjasama, apakah kawan-kawan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur ada agenda event-event yang berkolaborasi supaya geraknya semakin cepat Pak? Monggo. Ya, terima kasih Mas Iman. Jadi kapan hari memang saya sudah ketemu dengan Mbak Ika selaku sekretaris IHGMA gitu ya. Humasnya IHGMA, betul. Jadi memang sesuai yang saya sampaikan tadi, 3 hal tersebut yang terakhir kan ada kolaborasi, kita nggak bisa sakar PDW untuk memajukan kepariwisataan. Kalau dalam bahasa Jawa itu kalau kita nyebrang sendiri itu kan takut. Kalau nyebrang bersama-sama itu membuat kita kuat dan berani, kan gitu. Nah, kemarin sudah ngobrol-ngobrol bagaimana dalam meningkatkan atau menumbuhkan pariwisata Jawa Timur mendulang rezeki saat ini. Memang kami
berkomitmen ya, nanti kita sampaikan kepada pimpinan, diantaranya akan kita buat yang namanya ngumpul bareng pegiat pariwisata. Nah, ngumpul bareng pegiat pariwisata diantaranya kita nanti bergiliran dari hotel satu ke hotel yang lain, dan mereka kemarin saat ada asosiasi tentang perizinan berusaha berbasis risiko, saya tanyakan siap. Nah, ini nanti kita tinggal bulan pertama kita bahas apa sih tentang keterkaitan isu-isu terkini menyangkut pariwisata. Tapi endingnya tetap sama, bagaimana cuan itu mendulang rezeki. Ya, itu intinya itu ya, kita kan bergerak di hospitality industry itu ya endingnya keramatamahan, pelayanan yang baik. Nanti kita bahas di forum-forum itu, bergantian untuk yang mengisi. Apakah nanti terkait usaha pasti bidang industri, terkait dengan bagaimana promosinya, nanti ada bidang pemasaran, terus terkait daya tariknya, nanti ada bidang destinasi. Itu yang kita gagas, dan insya Allah Pak Kadis juga setuju, niat baik pasti hasilnya baik, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan mendapat balasan, apalagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Har, saya penasaran, saya juga baca-baca di WA Group dan juga rilis-rilis tertentu itu kadang-kadang sudah mulai ada yang menawarkan paket-paket staycation untuk Ramadan sekaligus nanti nyongsong Lebaran. Karena kita tahu bahwa banyak keluarga yang milih liburan ke hotel gitu ya. Bagaimana Disbudpar menyikapi tren seperti ini, Pak? Baik, terima kasih. Emang staycation terus berbuka puasa bersama ini momen yang tepat ya, apalagi nanti Lebaran mungkin lebih banyak pelaku industri para wisatawan kebanyakan neng hotel lah, ditinggal ART soalnya. Ditinggal ART. Iya, betul. Jadi sudah makan juga di situ, semuanya di situ lengkap. Nah, yang kita lakukan bagaimana? Meningkatkan kompetensi SDM-nya. Karena di bidang kami itu ada seksi yang menangani SDM. Jadi SDM pariwisata itu harus unggul, harus terampil sesuai dengan kompetensinya, dengan ramenya usaha hotel yang memiliki paket bukber dan macam-macam, staycation dan macam-macam, akan memberikan pelayanan yang baik, tidak diskriminatif, endingnya memberi kepuasan kepada wisatawan. Kalau bicara kepuasan, saya kembali ke makanan. Kak ayam geprek, atau mungkin juga Apkrindo sendiri gitu. Kita tahu mungkin ada paket-paket yang mau ditawarkan. Karena banyak orang yang jual paket, nyari paket kan ini ya. Ya, betul sekali. Ada nggak nih info tentang paketan dari Apkrindo? Monggo Mas Ferry. Kalau kita ngomong member ini kan 200-an lebih ya Pak, member saya Pak. Dan juga kalau kita ngomong secara brand pun juga 600-an ya. Tapi kalau ngomong jumlah toko ini 800-an lebih ya. Wow. Jadi jujur kalau baru hari ini Pak Ketua ini kasih kelonggaran, hari Senin kita boleh promosi di grup nih. Gitu. Iya, boleh promosi di grup. Nah, ini kebetulan juga hari ini baru tahu nih promo-promonya masing-masing. Nah, kebetulan kalau misalkan promo ini kan media yang paling kuat sekarang kan media sosial di Instagram ya. Betul. Jadi pastinya teman-teman JTV bisa langsung melihat di Instagramnya masing-masing brand ini untuk promonya. Terlebih di satu bulan inilah Pak pastinya gitu. Yang mungkin yang dulunya nggak ada all you can eat, sekarang jadi ada all you can eat. Itu ada salah satu member kita juga hari ini ada posting di grup bahwa biasanya dia memang tidak ada all you can eat, tapi karena ya Ramadan ya balik lagi akhirnya mengadakan promo itu. Gitu. Kalau khusus Apkrindo sendiri sebagai sebuah organisasi, apakah ada kegiatan-kegiatan yang memang menyikapi situasi seperti sekarang ini yang sudah mulai menggeliat lagi nih Mas Ferry? Ya, justru kita ini ketika pandemi ya selama 2 tahun ini kita aktif mengadakan webinar internal sih Pak. Jadi selain sama-sama untuk kita supaya meningkatkan confidence kita ya, saling ya tadi kita bisa ngomong kolaborasi ya, baik secara nyata maupun yang dorongan secara mentalitas juga kita lakukan di hampir setiap minggu ini kita adakan, hampir 2 minggu sekali lah kita adakan untuk webinar. Dan ketika udah ada kelonggaran ini kita ada acara gathering itu kita lakukan kembali seperti itu. Seperti halnya besok juga kita ada acara gathering dengan grup Pakuwon dari Jogja ya, Pakuwon Group yang mallnya yang di Jogja itu kita ada gathering di Westin besok ya untuk presentasi nih. Kan berarti langsung dengan Pak Tandi kalau gitu ya? Betul, iya. Jadi karena ada pelebaran ke Jawa Tengah nih ya. Betul. Akhirnya kita pun juga besok ada
catering itu. Mas Ferry, dari sisi asosiasi sendiri, apakah dengan situasi yang sudah mulai membaik seperti ini, anggota juga sudah mulai bernafas begitu ya? Ada patokan target angka pendapatan gitu, Mas Ferry, untuk edisi kali ini? Bisa dibilang sih kita ini ada yang beberapa masih recovery ya untuk pemulihan hutang mungkin ya Pak. Hutang supplier ini ya mungkin ya. Jadi karena memang bisa dibilang kondisi sebelumnya ini kan makanan salah satu industri yang cukup aman ya, karena saya percaya siapa sih yang nggak makan? Ya, gitu? setiap manusia ini kan punya lambung ya. Selama manusia punya lambung, bisnis F&B ini nggak akan pernah mati, ya kan. Nah, karena ada kepercayaan antara kita pemilik usaha dan juga dengan supplier, ya kalau kita ngomong bisnis ini kan it's all about trust ya. Karena itu akhirnya pun juga supplier ada kelonggaran. Nah, dari situ kan cash flow-nya bisa berputar lagi nih. Nah, sekarang bisa dibilang fasenya ini cuannya tadi, ya. Seperti yang dikatakan, dan apa yang kita kejar ini sekarang untuk recovery, masih di tahap recovery. Ya memang ada beberapa mungkin brand yang outstanding ya karena tren dan juga momentum. Tapi kurang lebihnya seperti itu Pak. Gitu. Oke. Kita masih dalam program Optimis Hati Bangkit, ngobrol-ngobrol tentang situasi Ramadan 2022. Kembali sesudah informasi berikut ini. Optimis Jati Bangkit, kalau pemirsa JTV sudah melaksanakan buka puasa di resto, di kafe, di hotel, berarti Anda merupakan orang-orang atau keluarga yang sudah mulai menggeliatkan ekonomi para pelaku kafe dan restoran termasuk hotel. Kalau bicara soal animo Mbak Ika, gimana animo secara umum di Surabaya ini? Apakah memang sudah mulai rame lagi gitu Mbak? Kalau untuk kita bicara tentang animo market, terutama di Surabaya dan sekitarnya dan Jawa Timur ya, luar biasa sekali Mas Imam. Kalau tadi disampaikan saat ini kalau di bisnis kuliner mungkin recovery ya. Kalau kita sendiri di dunia perhotelan, terutama di Alana Hotel Surabaya, karena kita part of Acip Legu Internasional ya, kita saat ini sudah tidak recovery lagi Mas. Karena recovery-nya itu sudah tahun lalu, 2021. Yes. Sekarang ini adalah tahap kita untuk growing, bisa dikatakan begitu. Yes. Kalau kita mengamati dari Alana Surabaya sendiri, seperti tadi yang disampaikan Mas Imam tentang staycation, banyak sekali yang menginap di Alana itu adalah bukan dari luar kota, tapi dari surrounding Surabaya. Ada yang dari Surabaya Barat, karena Alana kan di Surabaya Selatan ya, Surabaya Utara, Surabaya Barat gitu. Ketika bertemu, mereka awalnya cuma staycation cuma semalam, 2 hari semalam, terus karena seneng di extend lagi 2 malam, 3 malam, sampai ada yang bahkan seminggu staycation di hotel. Saya pernah penasaran dengan yang IHGMA sendiri Mbak, gitu. Itu gimana yang IHGMA sendiri ini kan sebuah organisasi GM Indonesia Hotel GM Association. Jadi ini adalah asosiasi untuk GM yang Indonesia. Para pengelola hotel ya. Betul, khusus untuk Indonesia, orang-orang Indonesia yang jadi GM. Nah, dalam dari sisi fungsinya adalah IHGMA. Kenapa kok harus di IHGMA? Kita ini GM ini kan sebuah posisi yang penting, pengambil keputusan, dan kadang-kadang kita tidak punya teman, for sure. Nah, untuk itu, untuk mengembangkan diri kita, kemudian juga untuk sharing dan bagaimana kita tidak merasa sendiri. That's why kita join dalam sebuah organisasi. Nah, IHGMA adalah pilihan. Seperti saya ada GM yang mungkin termasuk baru ya. Saya banyak belajar dari teman-teman GM yang sudah ada di IHGMA. Karena apa? Ketika menghadapi krisis, for sure kita tidak perlu sendiri. Kita ketemu dengan teman-teman GM, sesama ada teman GM senasib itu ya. Yang satu senasib, penanggungan. Jadi nggak stres sendiri gitu kan. Nggak ambiar sendiri loh bahasanya kan begitu. Kita bisa sharing di situ. Kita bisa sharing session di situ. Kemudian juga mendapatkan ilmu-ilmu tambahan bagaimana sih dalam menghadapi situasi saat ini. For sure. Tentu saja juga bagaimana ketika ada kasus dengan staff, bagaimana kita menghadapi situasi market, bagaimana kita berhadapan dengan owning company. Ini untuk para GM muda seperti saya, ini sangat penting sekali untuk bergabung di organisasi. Sebagai GM muda dan juga bagian dari organisasi, gimana Mbak? Optimis situasi membaik? For sure, pasti membaik. Kayak kemarin kita rakernas, kita bawa tamu-tamu juga ke Jawa Timur untuk berwisata ke Bromo. Syukur kalau ini kan salah satu tools bagaimana kita memanfaatkan supaya kita juga menjual pariwisata secara bersama-sama. Kan, seperti itu. Kalau Apkrindo sendiri mungkin ada masukan, Mas Ferry, silakan Mas Ferry. Atau optimis nggak kira-kira situasi seperti sekarang ini? Optimis sih Pak, karena memang secara data ini ya, kita bilang dari kuartal 1 2022
menuju kuartal 2 ini memang ada peningkatan. Memang ketika kemarin kita ngomong sempat gelombang Omikron ya, itu memang ada penurunan lagi, tapi nggak butuh waktu lama, akhirnya recovery-nya pun juga lebih cepat. Karena mungkin dari kita pribadi ya, yang sudah kurang lebih 2,5 tahun dan tahu bagaimana penanganannya ya kan, dan juga secara damage-nya ini mungkin ya, Omikron mungkin tidak terlalu sefatal sebelumnya seperti itu. Jadi kita, customer kita pun juga confidence untuk lebih bisa keluar. Kalau yang sebelumnya itu masak di rumah, sekarang bisa lebih berani untuk keluar lagi. Jadi Sudah kita, adakah anggota yang lapor fully book ini untuk sekian pekan gitu ada? wah, kalau di tempat kita ini justru tidak ada pelaporan seperti itu, Pak. Oh gitu, nggak ada? Iya, tidak ada. Tak pikir ada. Kalau misalkan fully book nanti kita tuker-tukeran tamu ini, Pak. Jadi kalau untuk di kita semuanya confidence tahun ini terbukti dari persiapan kita juga. Untuk di internal sendiri juga mulai dikencangkan untuk staffnya juga. Gitu, Pak. Pak Har, ada nggak masukan untuk para pelaku sekaligus kami sebagai warga masyarakat konsumen gitu? Monggo Pak Har. Ya, terima kasih Mas Iman. Jadi untuk para pelaku industri pariwisata, memang jangan lengah, walaupun ada beberapa kelonggaran, baik melalui instruksi Menteri Dalam Negeri, Gubernur juga membuatkan edaran, tapi euforia itu harus ada batasnya. Kekhawatiran nanti akan berdampak naik lagi. Mudah-mudahan enggak. Omikron, Mbakron, macam-macam itu. Jadi terakhir yang untuk membangkitkan ekonomi itu sudah lepas dari 3G. Yang pertama diantaranya kita harus gerak cepat. Yang kedua itu harus gerak bersama. Yang terakhir yaitu gaspol. Gaspol itu bergabung dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara kolaborasi. Gitu. Ada patokan Pak? Mungkin kawan-kawan dari Dinas Pariwisata Kebudayaan untuk patokan harganya ada? Singkat Pak, patokan pencapaian? Patokan pencapaian terkait pertumbuhan. Jadi, kalau dari Dinas Pariwisata memang yang pertama tidak berkewenang untuk mematok itu. Oh gitu. Patokannya ada di perwakilan kantor cabang Bank Indonesia maupun Kadin yang mematok antara pertumbuhan ekonomi itu sekitar 5 sampai 5,8% di tahun ini. Dari tahun sebelumnya ada 3 sampai 3,8%. Pak Har, matur nuwun untuk rawuh ke studio JTV, matur untuk ngobrol-ngobrol. Mbak Ika, terima kasih Mbak Ika. Nanti melipir lagi Mbak ya. Kak Ferry, terima kasih. Mudah-mudahan. Pemirsa JTV, demikian obrolan kita seputar Ramadan 2022 merupakan momentum di mana pelaku hotel, resto, dan kafe sudah mulai memanfaatkan peluang untuk mendulang rezeki. Kembali lagi dengan penutup Dio dan Devi untuk Optimis Jatim Bangkit. Insaflah manusia jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia